Yang pertama, pilih bank yang terpercaya. Jadi sebelum menabung itu lihat-lihat gitu, pilih bank. Indonesia itu punya bank yang sangat banyak. Ada bank konvensional, ada bank syariah, ada bank nasional, ada bank asing, ada bank BUMN, ada bank swasta maupun bank lokal atau daerah. Nah, sebelum membuka rekening tabungan cek dulu gitu. Uh, Pilih bank yang sehat. Tandanya itu dia punya kecukupan modal atau KAR minimal 8% atau lebih, rasio kredit macetnya atau NPL-nya kecil atau kurang dari 5%, kemudian rasio penyaluran kreditnya itu tinggi sekitar 85 sampai 90%. Kemudian juga rasio NIM-nya besar. Nah, kemudian pilih juga bank yang punya rekam jejak yang bagus atau bersih dari catatan kasus-kasus perbankan, ya, dan bank yang punya tata kelola yang baik, punya standar keamanan yang tinggi, punya tim manajemen yang kompeten, berpengalaman, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, kemudian lihat juga apakah bank ini melaporkan hasil kerjanya secara transparan, ya. Jadi lihat cara bagaimana bank itu melaporkan hasil kerjanya. Kemudian perhatikan kualitas pelayanan bank, ini juga penting. Kemudian fasilitasnya atau banyak atau sedikitnya jaringannya. Kemudian yang lebih penting lagi, pastikan memilih bank yang tercatat sebagai bank peserta penjaminan LPS. Sebab jika terjadi bank gagal atau bangkrut, tabungan kita itu akan diganti oleh LPS. Nah, nilai simpanan jaminan LPS itu maksimal 2 miliar per nasabah per bank, ya. Ya, tapi kalau kita melihat dari kasus Maybank ini, hilangnya duit dari Winda L. Lunardi Maybank ini tidak diganti LPS, ya, karena selain nilai tabungannya lebih dari 2M, ini juga bukan akibat banknya bangkrut gitu ya, tapi akibat fraud. Karena itu masalah Maybank ini menjadi tanggung jawab pihak bank, tentunya setelah dilakukan penyelidikan, ya, atau investigasi. Karena itu jangan ragu nasabah untuk bertanya soal ganti rugi dana nasabah atas suatu kasus kejahatan kepada pihak bank sebelum membuka rekening. Itu yang pertama. Jadi pilih banknya itu bank yang terpercaya dengan tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menabung, rutin, ya, usahakan rutin untuk cek saldo tabungan. Jadi jika sudah punya rekening, rajin-rajin ngecek saldo tabungan, ya. Idealnya paling tidak sebulan sekali kita cek saldo tabungan kita. Kalau kita tidak punya layanan digital seperti mobile banking atau internet banking, kita bisa minta print out buku tabungan di kantor cabang bank terdekat, ya. Tapi agar bisa dipantau setiap saat, lebih mudah untuk menggunakan mobile atau internet banking, ya. Jadi disarankan untuk menggunakan layanan itu, memeriksa transaksi finansial langsung dari HP. Apabila ada transaksi gagal mencurigakan itu cepat diketahui gitu ya, atau kesalahan atau perbedaan itu cepat diketahui dan segera laporkan ke bank untuk diselesaikan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, jangan menyimpan uang hanya di satu bank, tapi simpanlah uang di beberapa bank gitu. Zaman sekarang sulit kalau kita hanya memiliki satu rekening. Ya, biasanya orang memiliki 2 atau 3 rekening yang berbeda. Misalnya untuk tabungan khusus dana darurat di bank BUMN A, kemudian tabungan untuk cicilan itu di bank asing B misalnya, atau tabungan haji simpan di bank syariah. Kemudian kartu debit atau ATM yang digunakan untuk tabungan tersebut itu mesti berbeda, supaya tidak menghindari pembobolan dana nasabah yang bertubi-tubi, ya. Dengan begitu ketika terjadi kejahatan perbankan di akun tabungan yang satu, akun tabungan yang lain akan tetap aman. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, simpan dengan baik buku tabungan dan kartu ATM. Setiap kali nasabah membuka rekening tabungan, pasti akan mendapatkan buku tabungan dan kartu debit atau ATM. Nah, simpan keduanya dengan baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, karena berpotensi disalahgunakan, ya. Apalagi sampai memberitahu atau kode PIN kartu ATM itu diketahui oleh orang lain. Nah, kita belajar dari kasus dari Winda di Maybank ini. Winda ini sama sekali dari berita, ya, tidak pernah memegang buku tabungan atau
kartu ATM sejak pertama kali membuka tabungan berjangka. Keduanya dipegang oleh tersangka. Yang diterima hanya rekening koran. Nah, rekening koran ini memang dulu dipakai untuk mengecek ringkasan transaksi keuangan satu rekening gitu, seperti jumlah saldo awal, akhir bulan, arus debit kredit gitu, bunga dan administrasi. Tapi kini cek transaksi keuangan itu bisa lewat online maupun mesin ATM. Kemudian tips yang kelima, lindungi data pribadi di akun perbankan. Selalu lindungi data-data pribadi ya perbankan ya, seperti user ID, kata sandi atau password, kemudian nomor PIN, ATM atau kartu kredit, kode OTP atau informasi pribadi lainnya. Jangan pernah mempublikasikan nomor ponsel kita di media sosial atau gunakan nomor yang berbeda untuk setiap aktivitas perbankan. Ya, dan memang ini kita pilih bank yang menjaga kerahasiaan data-data kita gitu ya. Ada bank yang misalnya mengirimkan data OTP untuk memastikan bahwa yang bertransaksi adalah orang yang memiliki rekening itu. Saya kira itu bagus. Nah, kemudian itu 5 tips yang untuk keamanan kita untuk bisa menabung di bank. Dan jangan ragu-ragu untuk lapor kepada bank atau bahkan kepada OJK. Ya, kenapa? Menyimpan uang dimanapun pasti ada risikonya, termasuk menabung di bank. Ya, tetapi tentu saja bukan berarti bahwa ketika kita merasa tidak aman, kemudian kita tidak menyimpan uang di bank, kemudian kita taruh di bawah bantal, misalnya, tidak begitu. Ya, kalau memang terkena resiko kejahatan perbankan atau kita menemukan kejanggalan atas transaksi keuangan, jangan takut untuk segera melapor ke bank untuk minta diselesaikan ya. Bahkan segera adukan ya permasalahan kita ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator pengawas perbankan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi menabung dengan aman dengan 5 tips tadi, dan kalau ada sesuatu yang terjadi lapor ke bank untuk segera ditindaklanjuti, dan kalau jangan ragu juga untuk lapor kepada OJK, karena OJK adalah regulator pengawas perbankan ya, agar kasus kita segera diselesaikan.